Halo Sobat Sekitar, kembali lagi di acara podcast Share Our Story bersama saya Bella dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative. Nah, di podcast seri ke-6 kali ini, saya di sini juga akan ditemani oleh beberapa co-host. Silakan. Halo Sobat Sekitar, kenalin, nama aku Nasali Ginting dari IYCTC atau Indonesia Youth Council for Technical Changes. Halo Sobat Sekitar, saya Sheila dari IYCTC. Oke, nah di seri ke-6 kali ini, di episode ke-6 kali ini kita akan membahas topik tentang kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini mungkin kesannya kayak berat banget gitu ya, padahal ini sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan ini bukan hanya tentang peraturan, gimana pembuatan peraturannya, atau juga tentang sebuah aturan hanya di atas kertas, tapi ini tentang gimana sih implementasinya dari kebijakan publik yang ada, yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, kebetulan kebijakan publik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini yang berkaitan dengan kesehatan, itu di dalamnya ada aturan tentang kesehatan dan khususnya ada pengendalian tembakau kayak gitu. Nah, ini sebenarnya adalah suatu tonggak ya, tonggak keberhasilan gitu dalam pengendalian tembakau atau rokok di Indonesia. Kenapa? Karena di dalamnya tuh ada banyak peraturan yang cukup progresif, misalnya tentang aturan larangan penjualan di sekitar sekolah, iklan kayak gitu kan. Terus juga kemasan dari rokok itu juga diatur di dalamnya. Nah, untuk membahas itu, kita di sini udah ada bintang tamu, pakarnya yang kita undang di podcast kita kali ini. Ada di sebelah saya, Pak Benget. Selamat datang Pak Benget. Sehat Pak? Sehat. Halo Sobat Sekitar, perkenalkan saya Benget Saragi. Saya sebagai Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau dari Kementerian Kesehatan yang membidangi bagaimana membuat kebijakan, aturan-aturan tentang pengendalian tembakau termasuk rokok elektronik. Oke. Berarti memang yang spesialisnya di Kementerian Kesehatan gitu ya Pak, yang mengatur ini. Dan pasti mengikuti dan justru yang menginisiasi gitu ya Pak, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 kesehatan ini, khususnya pasal-pasal pengendalian tembakau. Seperti biasa, kita akan membahas kebijakan publik PP 28 tahun 2024 ini dengan games. Sudah ada di depan kita. Nah, apa ini? Silahkan mungkin teman-teman. Sobat Sali bisa menjelaskan. Sobat Sekitar, jadi ya seperti biasa lah ya, kita main game supaya nggak kaku banget kalau bahas kebijakan tuh pusing gitu ya. Nah, ini kita mau menyederhanakan agar nanti Sobat Sekitar bisa memahami sebenarnya apa sih makna dari game ini gitu ya. Jadi di sini kita akan bermain game, yaitu adalah push or pause gitu ya. Jadi kita nanti akan ada 3 kartu warna biru itu skenario, hijau itu push, dan yang pause itu warna merah gitu ya. Nah, gamenya itu seperti apa? Jadi, nanti kita akan bermain role play. Nanti akan ada 4 peran, di mana nanti masing-masing dari kita nggak mau spill dulu perannya apa, tapi nanti teman-teman bisa nebak juga nih di kolom komentar mungkin ya. Kayak, ini perannya apa ya kakak, ini perannya apa ya di awal gitu ya, boleh banget. Nah, jadi nanti dari masing-masing peran akan diberikan 4 kartu push dan 4 kartu pause. Nanti dari skenario, dibacakan nanti ada 4 skenario teman-teman. Nanti dari skenario pertama, kira-kira dari masing-masing peran itu milih push atau pause dari kebijakan itu sendiri. Skenario nanti dibacain ya, biar Sobat Sekitar bisa tahu juga apa. Oke, kita mau mulai nih gamenya. Gimana Kabel? Iya, jadi sebelum mulai kita harus membagi peran dulu dengan menggunakan kartu. Nah, nanti kita bertiga nih, host, memiliki peran yang berbeda. Kita nggak tahu apa ya di dalam kartunya, kecuali nanti Pak Benget. Karena Pak Benget sebagai pembuat kebijakan, udah pasti nanti perannya sebagai pembuat kebijakannya. Nah, kita datangkan kartunya. Teh Yanti. Seru banget. Hai, kita ambil dari Sali dulu. Oke, ini aku. Oh my God. Kita nggak tahu ya, ini isi kartunya apa, dan kita nggak boleh saling menceritakan gitu. Udah boleh dibuka nih? Nggak, boleh. Ups. Oke. Baik, udah tahu ya peran masing-masing. Nanti coba mendalami perannya ketika menanggapi skenario masing-masing. Kita bagi dulu kartunya nih. Bagi dulu aja ya. Bagi dulu, Sali bisa dibagikan. 4 buat aku ya teman-teman. 4 buat Kak Bella. Aku sekalian bagiin yang pause deh. Boleh. Sorry. Punten Kabel. 4 buat Bapak.
4 buat Kak Oke. Sela dan sisanya nanti cadangan Ya. ya. Taruh Pegang paling dong, Taruh pegangin. samping aja. Nah, Ditaruh juga nggak apa-apa, Pak. Oke. Oke. Nanti ditaruh di sini ya masing-masing Oke. di kotaknya. Sip. Nah ini yang sisanya kan? Ya. Taruh. Nah, kita sekarang ngambil kartu skenarionya. Gimana enaknya mulai dari langsung aja kali ya diambil. Langsung mungkin aja dari ya? Langsung. Sela Oke. dulu Oke, kali sekali dibacain ya, Kak. dibacakan. Kita bacain skenario 1. Larangan iklan rokok di media digital. Banyak influencer muda mempromosikan rokok secara terselubung lewat vlog, event music, atau konten estetik. PP 28 tahun 2024 melarang total iklan rokok di media digital. Namun, penindakan sulit karena konten bersifat native ads dan regulasi digital belum tegas. Apakah peranmu akan mendorong, push, atau meskipun sulit ditegakkan, Ya. atau memilih menahan dulu, pause, sambil menunggu mekanisme pengawasan digital yang lebih siap? Oke. Ya. Udah clear pertanyaannya? Clear. Clear. Oke. Mau dimulai dari siapa dulu nih yang Langsung. mau menjawab? Langsung ditaruh aja. Iya, dulu. langsung ditaruh. Mungkin Oke. dari Sali mau push apa pause dari ini? Oke. Aku push deh. Oke. Oke. Kenapa tuh, Sal? Iya, kenapa Harus nih? di-push? Padahal tadi pertanyaannya sulit ditegakkan kayaknya nih. Ya, kalau aku gitu ya, menurut aku sih kayaknya walaupun sulit ditegakkan, tapi bukan berarti aturan ini nggak boleh ada nggak sih gitu. Karena kan aku sendiri gitu ya ngelihat di sekelilingku itu udah banyak banget tuh anak-anak yang ngerokok gitu ya. Dan akhirnya cerminnya dari siapa? Dari YouTuber mereka. Karena kan saat ini kan anak-anak tuh banyak nonton YouTube Iya. gitu. Jadi ngerasa kasihan banget umur 4 tahun gitu ya atau umur 10 tahun tuh udah pada ngerokok. Ya sedih aja sih ngeliatnya gimana mereka nanti kan takutnya malah kena asma ataupun nanti pas sudah umur 20 justru ada kena penyakit-penyakit pernafasan. Tentu enggak banget deh. Jadi kayaknya ini butuh ya supaya nanti mereka nggak terinfluence yang buruk gitu. Gitu sih Kak Bel. Menarik. Oke. Menarik. Bisa. Boleh, silakan, Sela. Iya. Kalau aku mungkin push, tapi Juga. perlu make sure beberapa hal gitu ya. Iya. Memang penting gitu karena di dunia digital kita sekarang apa-apanya di sosial media gitu. Influencer ngepromosiin dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin yang perlu kita lihat adalah gimana nih pengawasannya juga gitu. Misalnya contoh kalau dia lagi ngobrol sesuatu di vlog gitu. Iya. Tapi kan dia tujuannya nggak mempromosikan produknya gitu. Hanya misalnya dia ngomong tapi nggak sengaja nih ada produk yang muncul di belakangnya gitu. Nah itu apakah langsung tiba-tiba kontennya di blog sama Meta atau dan lain sebagainya Iya. gitu atau gimana nih gitu. Nah itu Banyak yang banyak ditanyakan iya, ya. kayak nggak jelas nih gimana Iya. tuh aturannya gitu. Kita nge-push tapi harus tahu nih gimana itu nentuinnya gitu. Iya. Mungkin nanti Pak Benget bisa sambil Bisa menjawab menjelaskan juga, ya. tuh. Oke, sebelum ke Pak Benget aku dulu ya Pak, nanti Pak Benget yang bisa menjelaskan. Aku pause. Oke. Kayak tahan dulu nih guys. Karena menurut aku sih untuk mencegah anak-anak tadi ya untuk merokok bisa dengan edukasi aja kayak gitu. Jadi kasih tahu dari kecil dari di sekolahnya kalau rokok itu nggak sehat, berbahaya bagi tubuh kayak gitu. Jadi menurut aku dikuatkan dulu lah edukasinya. Jangan melarang ekspresi gitu ya, kebebasan berekspresi masyarakat kita itu nanti justru menghambat inovasi. Kalau menurut aku kayak gitu. Nah, kita dengar gimana menurut Pak Benget, push apa sebagai pembuat kebijakan nih, Pak? nih Pak. Pemerintah harus full. Harus langsung push ya. Kenapa? Karena waktu kita membuat kebijakan ini kan kita ada data, ada kajian-kajian ya, praktek baik dari berbagai negara bahwa di Indonesia itu hampir 64% masyarakat ya anak-anak melihat internet gitu ya. Iya, Jadi baik banget. prevalensi perokok anak itu terus naik tuh. Jadi mau tidak mau pemerintah harus mendorong kebijakan ini diterapkan. Namun untuk menerapkan ini kan nggak ada waktu. Kasih waktu ya, Iya. ada masa peralihan 2 tahun. Nah, untuk selama 2 tahun ini kita harus dorong kementerian lain yang punya kewenangan. Ya, dalam hal ini Komdigi. Kita siapkan dulu aturannya, bagaimana pengawasannya, bagaimana penindakannya. Iya. Karena memang kita tahu target-target dari
influencer, dari dari industri ini adalah anak-anak ya. Ya. Mereka sangat menarik sekali untuk menjual produk tembakau dengan berbagai intrik lah mereka lakukan. Ya, Jadi menarik. pemerintah harus mendorong supaya prevalensi perokok anak ini menurun gitu ya. Berbeda sebelum COVID mungkin anak-anak nggak banyak yang megang handphone ya, tapi setelah COVID ini kan Iya. hampir semua loh gitu ya. Sangat Benar, banyak dari ibu. sekali itu iklan ya, Iya. terselubung di dalam yang dilakukan, ada podcast begini ya, Ya. sambil dia letakin Bukan podcast kita tapi Pak. ya banyak tuh ya. Nah ini yang harus kita kendalikan. Pemerintah Ya. harus hadir di situ agar anak-anak kita terhindar dari rokok ini ya. Apalagi rokok elektronik kan sangat Bener. Masif banget. sangat luar biasa. Jadi saya Sambil nge-pots tuh kan di memang podcast. itu tadi Mbak Bella, pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka, yang lain menghambat ini, kami terus. Oke. Karena negara harus hadir untuk melindungi masyarakatnya. Ya. Oke. Jadi tadi kalau aku alasannya tadi kebebasan berekspresi inovasi sebenarnya banyak jalan lain dan nggak harus lewat rokok atau tadi ya rokok elektronik ya sebenarnya. Oke. Tapi untuk aturan turunannya sendiri gimana Pak? Apakah nanti akan dipublikasikan juga ke media, ke teman-teman publik gitu, dan gimana kita mengaksesnya Pak biar tahu gitu? Karena mungkin itu akan yang diketahui ya, misalnya NGO kesehatan atau yang lain yang mungkin aware tentang itu. Tapi kita sebagai publik, media dan teman-teman gitu, gimana caranya kita bisa akses itu lebih mudah dan tahu terkait peraturan barunya itu Pak gitu? Ya, jadi di PP 28 sudah jelas ya, untuk di media sosial, itu termasuk di situs, di web, di marketplace, itu tidak boleh ada iklan rokok, produk tembakau atau rokok elektronik. Nah, untuk itu kita menyusun aturan. Jadi aturannya berupa keputusan bersama menteri gitu ya, yang siapa mengerjakan apa itu harus dipublish ke masyarakat, sehingga nanti yang punya yang vendor-vendor kayak TikTok apa segala macam itu paham mereka gitu loh. Ya platformnya gitu ya. Itu kita nanti sebar ya. Nggak langsung keluar langsung dilaksanakan, ada masa peralihan. Sosialisasi. Iya, sosialisasi. Bener, itu sih memang yang Penting penting ya, ya. masyarakat bisa ikut ngawasin juga Betul, nanti. karena yang pengawasan pasti dari masyarakat kan, untuk mengadu ke siapa nih kalau ada pelanggaran Iya. gitu. Iya. Nanti di dalam regulasinya jelas. Nanti ada masyarakat bisa mengadu kemana. Jadi ada timnya nanti ya, tim Wah, pengawas. keren banget. Satgasnya melibatkan dari Komdigi, dari Kementerian Kesehatan, dari masyarakat sivil gitu ya. Kita ajak juga nanti menjadi tim yang ngawasin, termasuk dari Komisi Penyiaran Indonesia. Semua akan dilibatkan di sana. Kalau saya yang di daerah bisa ngelapornya kemana gitu Pak? Nanti ada call center-nya pengaduan. Mantap. Langsung di report saat itu juga Iya. ya Pak. Wah. Itu langsung Keren kan banget. bisa langsung di blok ya, di take down. Take down. Wah, iya sih. Itu penting banget Nah, sih, Pak. Komdigi nggak bisa melakukan pemblokiran kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Itu di aturannya demikian di PP 28. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu harus yang dilakukan di media sosial, di media digital, itu harus ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan untuk membuat rekomendasi ini mengajak berbagai pihak gitu loh. Yang mana nih iklan yang melanggar? Nah, dilaporin jam berapa, tanggal berapa, platform mana. Nanti itu Kementerian Kesehatan melaporkan ke Komdigi. Untuk mendapatkan ini, itu Satgas tadi yang dibentuk. Baik dari masyarakat mendapat laporan, Satgas membuat laporan. Oke. Wah, peran Kemenkes penting banget ini berarti. Penting Nggak banget boleh ya. lengah pokoknya. Iya. Iya. Oke, kita lanjut ke Skenario skenario selanjutnya. Oke. Siapa nih? KBL dulu aja. Kamu dulu aja Aku gini, dulu aja. yang Oke, muter ya. sip. Skenario 2 ya. Iya. Sobat sekitar, kita lihat dulu. Kita baca. Yang ini hangat ini ya. Apa tuh hangat? Oke, jadi larangan penjualan dan promosi rokok di sekitar sekolah. Narasinya, di radius 200 sampai 500 meter dari sekolah, masih banyak warung yang menjual rokok ketengan atau kita biasanya sebut batangan ya. Iya. Bahkan memajang iklan rokok. Iya. Pemerintah saat ini ingin mempertegas larangan tersebut, memperketat ya. Tapi pedagang kecil menolak, toko kelontong, warung Madura, Iya. karena rokok jadi sumber pemasukan utama mereka. Yang pertama,
apakah kamu akan mendorong larangan ini, push, demi perlindungan anak, atau justru menahan atau pause, karena khawatir menambah beban UMKM? Itu skenario kedua. Menarik. Sulit sih memang. Ini hangat ini. Mungkin boleh dari Kak Sela. Oke, Push atau pause nih, Kak? saya pause dulu deh Pak. Waduh. Kenapa ini, Kak? Pernah ngobrol nih Pak sama pedagang-pedagang gitu bahwa memang dari mereka itu pendapatan utamanya banyaknya dari rokok gitu. Walaupun dia menjual produk lain gitu. Nah, yang jadi pertanyaan ketika itu dilarang tadi berapa meter Mas? 200 sampai 500. 200 sampai 500 dilarang, apakah dia harus pindah kalau mau jual rokok gitu Pak? Kan warungnya udah di situ gitu. Nanti gimana dia Repot gitu nyari Bener. kios baru, belum tentu bisa bayar di kios barunya, atau ya itu rumahnya dia ngebuka warungnya di situ Pak gitu. Itu gimana nanti gitu. Jadi menurut saya itu perlu dikaji dan di pause dulu sih Pak gitu. Karena dalam implementasinya pasti sulit nggak sih? Iya. Oke. Kayaknya aku dulu deh. Boleh. Nggak terima banget nih. Push, Kak. Aku mau push nih. Tapi dengan Kenapa catatan. nih? Wah, ada catatannya apa nih? Pushnya kenapa? Karena balik lagi ya, narasi pertama. Kadang-kadang nih teman-teman, tanpa mendiskreditkan para pedagang ya, karena tahu UMKM itu sangat penting ya buat pertumbuhan bangsa. Tapi ada beberapa hal yang perlu dicatat nih. Karena aku sebagai orang gitu ya yang tinggal di suatu daerah, kadang ngerasa bahwa anak-anak tuh akses untuk beli rokok tuh gampang banget. Iya, deket banget kan 200 Kadang-kadang meter. ya sobat sekitar, mereka pakai Seragam. seragam aja masih bisa beli gitu. Kadang-kadang nggak dilarang sama penjualnya. Nah tentu ini kan sangat mengkhawatirkan. Makanya sebetulnya ini perlu di-push walaupun catatannya apakah nanti toko-toko kelontong ini setidaknya semisal gitu pemerintah dorong ada insentif buat warung-warung yang bisa menegakkan gitu ya, yang udah mengatur supaya setidaknya mereka bisa terbantulah sedikit. Itu mungkin dari aku ya. Oke. Oke, aku ya. Aku sama kayak Sela, aku akan pause. Karena ini aturan berat banget dan kayak sulit diawasi. Kita tahu ada berapa banyak sekolah di Indonesia gitu kan. Ini aturan nasional kan, di Indonesia banyak banget. Nanti ngawasinnya kayak gimana? Kayaknya sih nggak bakal efektif sih kalau menurut aku, atau peran aku sih tadi, bukan aku ya. Ini kan aku peran kartu. Terus habis itu gimana tadi nasib pedagang-pedagangnya gitu? Kalau memang sumber utamanya dia tuh dari rokok kayak gitu kan. Kita tahu sekarang ekonomi makin sulit, menghimpit masyarakat menengah atau kelas bawah kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa berjualan, tidak mendapat nafkah, seperti apa nanti kalau misalnya dilarang gitu untuk menjual rokok kayak gitu. Ya kalau misalnya di sekitar sekolah memang kan pedagang tidak menjual gitu ke sekolah, ke anak-anak kayak gitu. Kan lagi-lagi harus diedukasi, tanggung jawab sekolah dan orang tua ya. Gitu. Oke, ini semakin panas. Ya semakin panas. Pak Benget sudah menyiapkan beberapa jawaban nih kayaknya. Silakan Ya. hijau apa merah nih Pak? Kalau pemerintah harus push. Oke, push lagi. Oke. Karena memang kita untuk perlindungan anak. Yang Oke. pertama, bahwa ini kan dibuat bukan atas keinginan pemerintah saja, tapi ada data bahwa banyak penelitian anak-anak itu membeli rokok di sekitar sekolah. Di hasil kajian dari PKJS UI ya, bahwa hampir 68% itu anak-anak beli rokok di sekitar sekolah. Dengan uang jajan 2.000 dia bisa beli. Nah, ini kalau kita tidak kendalikan, tidak diatur, maka prevalensi perokok anak kita terus. Nah, kita akan mendapatkan penyakit-penyakit yang beban negara nanti itu, pengeluaran. Nah, sebenarnya yang kita larang kan hanya menjual rokok untuk anak-anak, gitu ya. Nah, kan ada jualan lain, kan nggak ditutup kan? Makanan. Kan nggak ditutup, makanan, minuman, ya gitu ya. Kalaupun pedagang itu menjual gitu ya, kalau di sekitar sekolah, dia harus punya juga beban moral pedagang itu. Jangan dijual buat anak-anak gitu loh. Jangan malah ya dikasih gitu membeli secara eceran. Nah, siapa nih yang mampu ngawal pedagang nggak jual? Kalau tetap bisa menjual kan, nggak ada yang ngawasin. Nah sebenarnya ini pemerintah buat minimal
pedagang-pedagang ini punya beban moral lah untuk mencegah perokok anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi yang promosi iklan ya, iklan. 500 meter dari satuan pendidikan dan bermain anak nggak boleh ada iklan. Semuanya ini yang mengakibatkan prevalensi perokok meningkat khusus anak-anak kita ya. Mereka melihat iklan itu kan banyak penelitian. Kalau di negara lain sudah nggak ada lagi iklan ya. Udah nggak boleh Udah nggak boleh, Pak. larang total. Karena negaranya untuk melindungi anak-anak. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan, dan ini sebenarnya masukan dari Kemen PPA ya, waktu buat ini 200 meter, 500 meter itu dari Kemen PPA untuk bagaimana anak-anak ini terlindungi. Jadi yang kita lakukan ke depan tadi supaya UMKM-nya tadi apa tuh UMKM tadi bisa Insentif tadi. bukan akan tutup lah semua gitu ya. Iya. Sebenarnya enggak lah. Itu berlebihan ya, Pak? Berlebihan sekali. Banyak kok yang bisa dijual gitu ya. Mana yang Iya paling utama? sih. Mau lindungin anak atau yang mau hanya sekedar untuk tambahan aja penghasilan. Iya. Ya kan? Ini anak-anak yang harus kita lindungi. Iya, gitu. lebih penting Tapi ya. Pak, sebetulnya jumlah perokok anak itu berapa sih Pak? Ya, jadi gini, perokok anak kita memang dari segi survei prevalensi menurun ya. Oke. Dari tahun Riskesdas 2018 itu 9,1. Di 2023 7,4. Tapi secara absolut ini naik gitu loh. Ya kan? Di tahun Karena penduduk kita makin banyak ya Pak ya. itu kan sudah ada penelitian. Jadi kita negara harus hadir melindungi itu. Kita nggak ngelarang orang dewasa merokok ya. Nah, Nggak ada larangan pemerintah, orang dewasa merokok, pabrik rokok ditutup, nggak ada. ya. Masih bisa menjual yang lain kok, pedagang-pedagang itu ya. Iya. Ya kan? Untuk orang dewasa misalnya, ya kalau di sekitar sekolah, ya harus benar-benar lah pedagang itu, ini anak-anak nih, janganlah ngejual. Iya. Berarti Itu sih, Mbak. pelarangannya termasuk buat rokok elektronik ya Pak? Oh, iya. Hanya rokok konvensional kan Pak? Iya, di PP 28 jelas rokok konvensional dan rokok elektronik sama pengaturannya. Sama. Oke. Berarti vape store kayak gitu udah nggak boleh lagi ya di Dekat sekolah tadi. Dekat sekolah. SMP, SMA kayak Iya. banyak kan? Iya banyak vape banget. store itu. Kayak nggak tahu itu izinnya legal atau enggak ya. Itu harus kita dilihat Nah, juga nih Pak. Itu. Kemarin banyak ada artis juga tuh yang ketangkep di rokok Oh, elektronik betul. gara-gara masukin zat berbahaya Pak di Iya. katanya itu buat bius atau apa gitu Iya. dan dia ditangkap tuh. Nah Iya. itu tadi mungkin setuju ya dengan Pak Benget bahwa itu jadi jalan masuk narkoba gitu karena kita Iya, nggak tahu cairan zat yang masuk ke terlarang. rokok elektronik itu Benar. apa gitu ya. Benar. Dan hasil survei kesehatan tahun 2023, perokok kita mulai merokok udah ada usia 4 tahun loh. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Bayangin 4 tuh. tahun. Ngomong aja Iya belum kan? tuh bisa ya itu. Kayak belum tentu lancar ya udah bisa Ngerokok. ngerokok. Perokok Sedih yang sih. paling tinggi sekarang di usia 15 ya, paling tinggi itu Rata-rata. rata-rata paling Yes. banyak. Nah, ini Oke. harus hadirlah kita Iya. melindungi anak-anak kita. Benar. Berarti ya sobat sekitar, pengaturan di sekitar sekolah itu bukan untuk menekan UMKM ya, Oh. tapi untuk melindungi Anak. generasi masa depan kita. Kita pindahin apa nih ke push? Nanti dulu. Oke. Oke, lanjut ke skenario selanjutnya. Mungkin aku ya. Ya. Oke, silakan Kak Bel. Skenario 3 aku bacakan. Pedih. Wah, ini juga sih yang lagi paling rame. Oke. Standarisasi kemasan. Kemasan rokok ya maksudnya, atau plain packaging. Pemerintah ingin menghapus branding dari bungkus rokok dan menerapkan kemasan polos dengan peringatan kesehatan yang besar. Industri menyebut ini pelanggaran hak kekayaan intelektual. Oke. Nah, pertanyaannya apakah kamu akan mendorong atau push agar visual produk tidak lagi menarik bagi anak-anak atau menahan atau pause karena khawatir ada dampak hukum atau resistensi keras tadi ya dari industri. Nah, oke, siapa dulu? Langsung jawab Aku nggak langsung sih? jawab ya. Boleh, boleh, jawab ini. Aduh, Aduh. peran aku sih nih lagi-lagi. Kayaknya ketebak ya peran Kak Bel. Ketebak nggak sih? Kayaknya ya, oke. Aku kayaknya pause dulu Pause sih. dulu. Kenapa Pause tuh? Apa yang dulu. terjadi di masyarakat sampai harus di pause tuh Kak? Iya, soalnya seperti yang tadi disebutkan ya bahwa merek dan juga gambar visual dari bungkus rokok itu kan kekayaan intelektual dari brand atau perusahaan rokok itu. Nggak gampang loh bikin branding seperti itu kayak gitu. Terus abis itu
sekarang banyak ya rokok ilegal kan, rokok ilegal. Gimana nanti ngebedainnya kalau semuanya misalnya sama, gitu, makin sulit gitu kan dibedakan dan mungkin akan menyulitkan pemerintah buat nanti ngebedainnya. Nah itu kan nanti jadi justru negatif dampaknya kalau misalnya tidak bisa dibedakan dengan rokok negatif. Jadi oleh karena itu peran aku sepertinya pause dulu nih gitu, karena alasan seperti itu. Oke. Silakan Pak Bea terakhir dulu ya Pak ya. Ini nggak ada tengah-tengah ya, push Tengah-tengah antara ada, pause iya, dan masih push. ragu Gitu. soalnya Ragu ya. nih Kita kita. kayak langsung 2 gini. Iya. Atau gini gitu bisa nggak sih gitu kan? Putih jadinya ya. Oh, bingung Nggak nih. bisa sih. Siapa duluan? Enal Sali Aku boleh dulu. deh. Aduh, aku bingung lagi nih kayak gimana karena ini cukup bingung ya. Dilematis kan? Dilematis, aku Iya. Pause aja Orang awam pause. gitu ya. Pause aja. Tapi di sisi lain oke push deh. Nggak goyah nih. Kayaknya. Karena apa ya? Kalau aku ngelihatnya ya teman-teman bahwa saat ini tuh aku ngelihat yang di sekitaran gue gitu ya, termasuk rokok elektronik. Kadang-kadang mereka kalau aku lihat gitu ya, adik-adik ataupun teman-temanku gitu ya, mereka tuh si liquidnya tuh warna-warni. Ada yang anggur, ada yang coklat. Rasanya maksudnya? Ya pokoknya warnanya gitu deh. Warnanya nunjukin Berry, rasanya nunjukin gitu. Rasanya mungkin. ya. Kemasannya maksud kamu? Kemasannya. Oke, Ada ya yang benar. kuning banana gitu ya. Dan akhirnya mungkin jadinya mereka tuh suka pengen beli aja gitu. Karena apa? Karena mungkin tertarik gitu. Kemasannya ya. Kemasan apalagi vape itu kan asapnya tuh ngebul banget, udah kayak kereta api kan. Nah, jadi aku ngerasa bahwa kadang-kadang ya aku sesak sendiri gitu kalau misalkan sama mereka gitu ya. Walaupun itu ada rasanya, tetap aja ada rasa sesak. Makanya kalau ini ada, semoga mereka jadinya nggak tertarik dong gitu. Iya. Apalagi yang rokok-rokok kretek gitu ya, atau enggak rokok-rokok batangan. Bungkusnya itu kadang-kadang kan suka warna-warni juga. Ada yang ungu, putih, ada yang hijau kadang-kadang. Nah, mereka pun akhirnya sama tuh, ngelihat. Jadi mindset mereka tuh kalau aku lihat ya, makin warna merah tuh biasanya makin keren, yang putih itu biasanya keren gitu ya. Yang hitam, apalagi yang si batang itu warna hitam tuh makin keren gitu. Jadi mereka akhirnya lebih tertarik lagi sih untuk beli. Jadi aku pun supaya setidaknya balik lagi kalau aku ngeliatnya anak-anak ya, anak-anak itu harus dilindungi sih supaya mereka nggak mencoba gitu sih. Oke. Saya Gimana nggak mau Sela? nentuin sekarang push atau pause-nya Pak, karena saya mau nanya dulu nih ke Pak Benget. Oh, oke. Perlu penjelasan dulu supaya Masih galau. publik tuh tahu gitu. Saya juga sebagai orang awam pun tahu gitu. Sebenarnya standar packaging yang dimaksud seperti apa sih Pak? Apakah memang dia benar-benar polos? Kita nggak tahu itu merek apa, jadi kayak asal beli pilih cap cip cup mana yang saya beli Iya. gitu, atau kayak gimana nih Pak? Dan apakah pemerintah bisa menjamin pengawasannya akan lebih mudah gitu? Takutnya kan tadi ada rokok ilegal gitu. Namanya rokok ilegal kan juga mirip ya Pak di pasaran gitu. Nah, sebelum saya menentukan, saya mau Tanya klarifikasi dulu. dari Pak Benget dulu. Saya milih dulu atau gimana? Boleh, dong? boleh lah, Pak. Langsung, ya, Milih langsung dulu. Buat aja. penguatan saya nih, Penguatan. Pak. Jadi saya tetap push. Mantap. Udah mau habis nih Pak pushing. Iya dong. Ya, saya Mau harus ini dipinjemin, ya. mau dipinjemin. Pinjemin Jadi- dari saya masih banyak. Jadi gini ya, sebenarnya tadi kembali lagi ya, kita dalam membuat kebijakan aturan itu kita lihat nih praktek baik dari berbagai negara ya. Hampir negara-negara G20, negara-negara ASEAN itu sudah menerapkan plain packaging. Oke. Ya. Hasil data yang kita lihat ya, itu prevalensi perokok anak di Australia dengan plain packagingnya menurun jauh gitu ya. Nah, kenapa? Di Indonesia kan kemasan rokok itu menjadi alat promosi, warna-warni, sangat menarik itu, sangat menarik sekali. Ada gambar Barbie, warna macam-macam gitu loh. Target mereka memang anak-anak, anak-anak yang ditargetkan. Nah, sekarang kita tidak mengenal plain packaging sebenarnya di aturan itu standarisasi kemasan. Standarisasi kemasan, kita pasti dalam membuat kebijakan kan ada juga masukan-masukan dari berbagai pihak. Nah, tidak polos seperti yang tadi disampaikan Sheila, Pak. Sela, tidak. Di situ masih kita hanya warna saja yang kita samakan. Mereknya masih ada. Merek ya. boleh. Masih ada. Jadi nggak ada yang namanya polos. Polos tuh
putih semua gitu ya, dan otomatis rokok ilegal kan. Ini ada merek kok gitu ya. Terus ada tanggal produksi, kemudian alamat produksi, semua masih ada, nggak ada yang lain, hanya warna. Karena warna-warni inilah yang membuat anak-anak jadi menarik, ya menarik untuk membeli rokok. Kalau perokok kan warna apapun orang dewasa sudah nggak ngeliat warna itu gitu. Kesana lagi untuk perlindungan anak sih tujuan kita ya. Tapi kalau di berbagai pihak masih ada yang menolak, yang ini ya sebagai pemerintah harus memberikan yang benar gitu untuk pengendalian pengendalian tembakau, pengendalian rokok buat anak-anak ini. Mana nih yang menyebabkan anak merokok? Yaitu promosi, iklan, sponsorship, ya kan? Itu yang harus kita atur karena ini yang menyebabkan perokok anak meningkat. 5,7 juta loh perokok anak di Indonesia. Mau diapain nih gitu loh. Jadi tadi rokok ilegal, sebenarnya rokok ilegal itu nggak ada kaitannya dengan kemasan, nggak ada. Mereka itu hanya tidak mau bayar cukai. Iya itu aja. Nah sekarang gimana peran dari yang punya kewenangan dong melakukan pemberantasan, ya kan, sosialisasi, dilibatkan masyarakat ya, masyarakat untuk mengawasi ini gitu loh. Kalau ditemukan kemana ngelapornya gitu, ya kan. Terus tindakan tegas gitu, yang orang yang melakukan rokok ilegal, yaitu ditindak tegas gitu. Jangan malah nggak ada kan. Ini yang harus diperkuat oleh pemerintah. Jadi kalau saya dorong itu untuk dilaksanakan. Kalaupun nanti dalam penerapannya masih banyak yang pro dan kontra, kami dari Kementerian Kesehatan melihat praktek baik yang dilakukan berbagai negara sehingga menurun prevalensi perokok anak kita. Ini kan naik terus gitu loh. Ya, naik terus. Apalagi dengan rokok elektronik, survei kesehatan kita juga menyebutkan kenaikannya 10 kali lipat loh. Wow. 10 kali lipat. 10 nih, Pak. Nah, kalau saya beberapa waktu lalu, saya melihat ada kemasan-kemasan rokok elektronik. Ada kenal Tango? Tango snack wafer ya. Nah, ini ada Tango. Tango namanya. Tango itu rokok elektronik. Macam-macam kemasannya. Luar biasa, menarik anak-anak. Kayak es krim gitu. Mungkin bisa nanti dicari ya. Tampilan rokok-rokok elektronik sekarang. Ini yang kita cegah gitu loh. Ya kan? Kita coba atur ini dengan baik. Jadi nggak ada yang namanya terkait dengan rokok ilegal. Karena ada merek. Masih semua ada. Iya. Apa yang hanya warna yang kita ini gitu. Serem banget ya, lama-lama lebaran nggak bawa Tango tapi bawa rokok elektronik tuh jadinya. Ganti kita. Nanti kalau ada keponakannya, anak-anak lihat di tasnya, oh ini kayaknya makanan ciki-ciki, ternyata itu rokok elektronik. Iya, orang tua jadi sulit ya membedakan juga. Betul, ini. saya kemarin tuh melihat luar biasa, sampai kaget-kaget juga ya. Luar biasa mereka untuk target anak-anak. Warna-warna anak-anak loh. Kalau orang dewasa kan nggak perlu kayak gitu. Malu juga ngantongin warna pink kan gitu ya. Pasti anak-anak semua gitu. Tapi itu diterapinnya kapan, Pak? Saya udah nggak sabar jadi push dulu deh kalau gitu. Push. Akhirnya Tapi diterapkannya kapan nih, Pak? Kira-kira? Ya, jadi gini, kita kan dalam membuat kebijakan harus ada harmonisasi ya. Harmonisasi dengan kementerian. Kita jelaskan tujuan kita apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan semua pihak bisa melihat hasil kajian-kajian ini gitu ya. Kalau misalnya ini menurut yang lain, ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya kita dorong terus yang bermanfaat kalau kita gitu ya. Jadi kita tunggu aja Mbak. Ya semoga karena ini kan 2 tahunnya setelah PP 28 2024 2 tahun setelah itu baru boleh diterapkan di Indonesia. Berarti 2026. Berarti tetap bisa diawasin ya Pak, nggak semata-mata dia polos aja gitu. Stay tune ya, bukan hanya GTA 6 yang keluar 2026, tapi PP ini pun 2026 keluar. Jadi sobat sekitar harus tetap ngedorong, push juga ya, push. Karena ternyata masyarakat punya peran penting, sobat sekitar. Oke. Lanjut, skenario terakhir nih kita nih Pak. Pak Benget mau baca Pak? Saya jangan baca. Jangan baca. Oke. Ya udah. Balik lagi siapa? Oke. The last one ya. The last one. Aduh kalau ini mah kayaknya push semua sih. Apa nih? Judulnya
kawasan tanpa rokok di fasilitas umum dan wisata. Narasinya, Oke. banyak kota belum menegakkan KTR. Perokok masih bebas merokok di taman kota, halte bus, area publik lainnya. Pemerintah ingin memperluas dan memperketat KTR, tapi daerah mengeluh kekurangan SDM pengawasan. Apakah kamu akan mendorong perluasan KTR atau push demi kesehatan publik? Atau yang kedua, atau menahan karena belum siap nih menegakkan aturannya? Nah, ini gimana nih? Silahkan. Mau siapa duluan? Kamu dulu Wah, aja. kalau saya mah jelas kalau ini push. Oh, habis ya sampai pushnya. Habis ini ya. Jadi kalau dari aku jelas push karena rokok itu adalah hak individu, tapi udara bersih itu adalah hak semua orang. Waduh. Hak publik gitu ya. Oke. Jadi aku sebagai orang yang suka juga di fasilitas umum gitu ya, di wisata, ngerasa bahwa kayaknya harus sebebas-bebasnya di udara bersih gitu, nggak boleh ada gangguan. Karena apa ya, keganggu nggak sih kalau ada asap rokok gitu ya, apalagi kalau misalkan itu di halte bus ataupun di taman kota loh teman-teman. Taman kota itu yang biasanya kita pengen sejuk, pengen ngeliat-lihat, tahu-tahu pas lewat tuh ada tiba-tiba orang yang rokok, ya sesak gitu ya, kadang-kadang itu harus jadi catatan. Jadi ini sih no excuse ya, menurut aku harus banget ditegakkan. Gitu. Wah. Oke. Aku nih. Oke, boleh. Aku pause sih. Udah ketebak ya? Taruh. Ini kenapa pause ini? Aku pause karena kayaknya kalau lebay gitu, kalau sampai ke halte, apalagi taman ya, taman yang dimana semua orang tuh banyak di situ. Terus nanti yang mereka yang mau merokok harus kemana? Kayak gitu, makin terhimpit nih ruangnya kayak gitu. Jadi aku sih merasa, apalagi ruang terbuka itu kan asap bisa ya udah gitu kan, langsung ke udara bebas kayak gitu. Jadi menurut aku kalau taman sih terutama nggak setuju ya, kalau yang ya aku setuju kalau perokok itu harus bertanggung jawab. Kalau misalnya sekitar ada anak kecil dan ibu hamil, janganlah merokok, tapi nggak usah dilarang kayak gitu. Menurut aku sih jadi di pause dulu. Kayak gitu. Gimana nih, Kasel? Push harus pause. Saya juga pause nih, Pak, Aduh. untuk saat ini. Karena saya melihatnya kayak pemerintah belum siap nih buat nerapin kawasan tanpa rokok. Karena selama ini ke taman, ke tempat-tempat publik, udah ada tulisannya dilarang merokok. Tapi masih banyak yang ngerokok, Pak. Buktinya masih dilanggar dan gimana enforcement-nya atau kayak sanksi kepada merekanya tuh belum jelas gitu, Pak. Betul. Kayak kemarin saya ke Jogja gitu ya. Katanya Malioboro udah bebas rokok. Sepanjang jalan masih banyak, Pak, yang ngerokok. Sampai saya bawa kipas buat ngeliatin asapnya tuh karena bau banget karena semua orang ngerokok gitu. Jadi kayak menurut saya pemerintah ini ternyata belum siap nih kayaknya buat nerapin kawasan tanpa rokok gitu. Buktinya juga masih banyak iklan, orang yang ngejual gitu. Padahal yang saya baca dari peraturan kan kawasan tanpa rokok nggak hanya melarang ngerokoknya aja, tapi penjualan iklan kan juga dilarang kan, Pak, gitu. Nah itu gimana nih, Pak, untuk sanksi pada mereka gitu? Sesimpel di jalan, Pak, saya lagi naik ojek online gitu. Di sebelah ini udah macet, panas. Maksudnya pengendara-kendaraan lain yang ikut ngerokok juga gitu, dan kalau ditegur dia yang galak gitu. Iya, lebih galak ya. Itu gimana kita sebagai masyarakat ngadunya kemana nih, Pak? Silakan Pak Ben, memilih dulu. kartu terakhir tuh kayaknya hijaunya. Jadi saya harus push. Oke, push lagi. Push lagi. Kenapa? Kita tahu memang aturan itu tentang kawasan tanpa rokok dalam rangka untuk perilaku. Perilaku itu kan agak susah ya. Tadi orang merokok sembarangan. Kalau yang merokok itu kan maunya merokok aja gitu, nggak ngeliat anak-anak, nggak ngeliat apa-apa. Tadi kalau konteksnya tadi skenario pertanyaan tadi, ini diperluas ke tempat-tempat wisata, taman kan. Di sana kan banyak anak-anak. Ya anak-anak ini melihat tuh, merokok sembarangan. Padahal kita dalam rangka untuk mencegah perokok pemula kan gitu ya. Nah, jadi memang kewajiban pemerintah untuk melindungi itu. Jadi di daerah harusnya tidak ada alasan, tidak ada sumber daya untuk ngawasi. Karena kan itu sudah menjadi kewajiban mereka. Di undang-undang sudah diatur bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok tujuannya cukup bagus. Yang pertama, untuk menurunkan prevalensi perokok anak. Yang kedua, mencegah perokok pemula. Yang kedua,
melindungi paparan asap rokok kepada perokok pasif, ya kan? Coba di wisata, di taman, ada yang merokok, kita agak susah juga loh, yang merokok kita tegur, kita juga yang diomelin kan, dipelotot, kenapa urusan kamu, mulut saya, paru-paru saya katanya. Tapi kan ada perokok pasif kan juga akan Rokok pasif ya. yang harus dilindungi gitu loh. Yang ketiga, ini untuk memberikan lingkungan yang bersih, sehat kan. Coba deh, bau rokok itu kan bagi orang-orang tertentu kan nggak enak. Nempel gitu, juga ya. sih rambut. Kemudian untuk kawasan tanpa rokok ini untuk meningkatkan produktivitas juga gitu ya. Coba kalau lihat orang yang merokok setiap setengah jam, dia harus keluar gitu ya. Nah, harus kerjaannya 8 jam, dia hanya 4 jam kerja. Karena 4 jam lagi lebih sering dia merokok. Jadi kawasan tanpa rokok ini juga menginisiasi orang untuk mau berhenti merokok. Tanpa tersadari jadi Iya mengurangi dong, ya Pak? kan gitu. Jadi kenapa sih mau merokok kita lagi? Karena lihat orang merokok kan, akhirnya ikut gitu loh. Ya. Terpicu. Jadi kebijakannya cukup bagus sebenarnya. Kita ini seperti bendera Jepang. Apa tuh Pak? Kawasan tanpa rokok di Indonesia seperti bendera Jepang aja. Yang merahnya itu aja yang boleh merokok. Nggak boleh merokok. Betul. Yang putihnya boleh merokok di Indonesia. Lebih banyak tempat yang gitu kan. Yang hanya 7 tatanan yang kita ini, ya kan? Iya. Banyak lagi. Nah, tadi seperti Mbak Bella bilang, harusnya yang merokok itu harus arif ya. Kalau merokok ini saya sarankan nih, saya minta kepada perokok, kalau ada anak-anak, ada ibu hamil, janganlah merokok dekat dia. Menghindarlah gitu. Ya, apalagi di luar ya, di halte, di ini. Itu harus benar-benar. Nah, pemerintah harus hadir di mana yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Kan masing-masing daerah membuat aturannya ya, bahwa kawasan tanpa rokok di tempat-tempat mana saja itu harus ditempel dong, dilarang merokok biar gitu. pada tahu. Ya kalau nggak ada ya mereka nggak mau yang perokok itu. Mana aturannya, mana tahu larangannya. itu Mereka butuh tempatnya bukti. dilarang Bukti. ya. Nah, kita orang Indonesia ini harus ada aturan yang tegas. Kalau nggak ada kita yang salah gitu. Nah, nggak ada aturan aja seperti itu, apalagi punya aturan gitu loh. Jadi pemerintah daerah wajib hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok, ya kan, dalam mencegah rokok pemula. Itu. Gimana Pak? Saya boleh ngusulin nggak sih Pak? Oh, cari dulu. Sweet. Oke. Sulit. Ya. Saya boleh ngusulin nggak sih Pak? Nggak hanya misalnya nempelin dilarang merokok gitu, tapi di bawahnya tulis sanksinya apa, lapornya kemana gitu. Karena kita kan masyarakat yang ngelihat, kayak kemarin saya bingung nih, ngelapornya ke siapa nih kalau ada pelanggaran gitu. Kalau boleh usul nih Pak gitu ke depannya, bawahnya tulis, kan biasanya masyarakat tuh sobat sekitar lebih takut kalau waduh didenda nih, kayak di Singapura misalnya kan ada denda mahal banget gitu. Nah, ketika dikasih tahu dendanya berapa, terus bisa diaduin nih, kita cepu sebagai orang sekitar gitu. Itu kayaknya akan lebih bekerja maksimal Pak kalau itu. Gimana menurut Pak Benget tuh Pak? Ya, jadi di undang-undang udah jelas ya, setiap pelanggaran di kawasan tanpa rokok, bagi yang merokok di kawasan itu 50 juta loh. 50 juta. Cuma bagaimana nih daerah menerapkannya gitu loh. Undang-undang sudah mengatur. Di Undang-Undang Nomor 17 ya sudah ada itu 50 juta gitu yang melanggar. Nah, kemudian harusnya di pemerintah daerah sudah menurunkan lagi, buat lagi yang melanggar. Kalau ada yang 50 juta, ada yang 1 juta, ada 2 juta. Nah, sesuai dengan perda masing-masing harusnya dibuat gitu ya. Kawasan tanpa rokok, siapa yang melanggar, denda sekian gitu. Nah, di mana melaporkannya gitu ya, harusnya pemerintah daerah membuat gitu ya. Jadi ini kami akan dorong terus pemerintah daerah untuk menegakkan satgasnya atau membentuk satgas. Sistem pelaporannya juga sudah ada ya. Kalau kita di Kementerian Kesehatan sudah ada namanya dashboard Monep KTR yang monitor KTR. Jadi itu daerah bisa. Jadi kalau ada yang merokok dipoto gitu kan, sekret gitu ya. Terus diambil KTP-nya oleh satgas, ya kan? KTP-nya yang melanggar Pak? Iya, foto gitu. Udah nanti
dia akan ada sanksi ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di perdanya mereka gitu. Itu dilaporkan melalui aplikasi tadi. Nah, itulah yang kita pantau terus-menerus berapa pelanggarannya. Jadi sebenarnya untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok ini berjalan dengan baik perlu peran serta masyarakat. Yang tidak merokok itu ya minimal dia juga harus ikut mengawasi. Kalau ada yang merokok jangan takut. Ya, negor gitu ya, jangan takut. Undang-undang sudah ada ngatur itu gitu loh. Jadi apalagi perokok-perokok sekarang kan sangat susah dibilangin sama kita gitu ya. Kemarin di Bali kan sampai dipukulin ya, iya kan? Oke, aku nggak tahu itu. Nggak tahu ya? Yang orang Indonesia di rumah makan, di restoran, orang bule itu ya lagi mereka makan merokok di situ ada anak-anak dinasihatin malah marah gitu loh. Nah ini nggak punya aturan aja seperti itu kan, apalagi punya aturan gitu. Nah ini harus ditegakkan. Jadi seluruh kabupaten kota di Indonesia hampir 96% sudah punya peraturan kawasan tanpa rokok. Wow, sudah banyak ya. Ya, tinggal 29 itu juga di daerah Papua ya. Jadi sudah punya aturan semua. Jadi sebenarnya komitmennya udah tinggi ya dari daerah-daerah kita. Kamu tadi mau ngomong apa? Udah ditanya tadi. Sama, sehati nih. Tapi aku juga baru inget sih, kemarin CISD juga baru ngelakuin penelitian bahwa mereka yang terpapar, remaja terpapar itu 7 kali lebih rentan jadi memulai merokok. Kayak gitu, jadi tinggi banget kalau misalnya terpapar asar perokok aja. Dan kasihan kalau perokok pasif tadi ya, kalau kita pernah sering undang Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia yang sampai bolong ini Pak. Dan bapaknya tuh cerita kalau dia nggak ngerokok. Sebenarnya nggak ngerokok. Jadi dia hanya sebagai perokok pasif, tapi dia yang jadi korban sampai sakit hati sih susah itu. ngomongnya dan lain sebagainya, makan dan lainnya gitu. Jadi harus lebih peka juga ya bahwa kita tadi kata Sally punya hak ternyata untuk menghirup udara yang bersih. Wah. Ya, jadi ini juga perlu diketahui ya bahwa perokok di Indonesia itu ya di perkotaan dan di pedesaan pengeluaran mereka nomor 2 itu setelah setelah beras. Waduh. Nomor 2 beras loh, bayangin tuh. Makanya stunting kita itu tinggi kan dulu ya. Betul. Jadi apalagi yang dapat BLT bantuan gitu ya digunakan untuk beli rokok. Ya, Pak. Jadi untuk beli telur, beli protein itu nomor 4 di Indonesia. Nomor 4 dia itu BPS 2021 ya. Nasi lauknya rokok. Nah, itu. Iya, pasti dulu temennya bilang lebih baik ngerokok dibanding makan kan. Ya gitu. Allah. Duit yang nggak seberapa, udah beli rokok aja gitu. Apalagi dulu bisa dibelinya batangan Pak, nggak harus perbungkus. Dan rokok kita murah kan? Betul. Murah. Dulu 2.000 aja masih dapat tuh Pak, 1.000 2.000. Yang batangan itu Jadi, ya. Buat teman-teman yang bilang rokok masih murah, rokok mahal itu teman-teman. 70.000 tuh mahal, 100.000 tuh mahal. Kalau masih hanya 30.000 itu mahalnya dari mana? Iya. Berarti harus ada kebijakan dari fiskalnya juga ya Pak? Harus Apa tuh dimuatkan ya? Fiskalnya kayak dari sisi cukainya misalnya. Jadi harga ya? Iya, naikin harga harga rokok, nggak hanya tadi peraturan-peraturan iklan itu, tapi ternyata harus didorong harga rokoknya juga harus dimahalin ya Pak. Berjalan beriringan. Kita harus dorong Kementerian Keuangan berarti ya yang punya Ibu dari kebijakan mana ini. nih? Saya dari media. Oke, saatnya membuka. Siapakah Anda? Siapa Anda? Satunya Keduduk. Kalau aku jelas ya, karena ya orang awam jadi masyarakat sipil. Oh, masyarakat sipil. Aku udah jelas industri rokok. Sudah jelas ya dari tadi. Pause terus, aduh. Saya jadi agak netral nih Pak, mau tahu seberapa Harus mencari konfirmasi saya dulu ya harus kasih dari- tahu ke publik kan Iya. Pak, gitu. Punya Benar, peran benar. penting. Nah itu media juga punya peran penting Pak ternyata, karena kalau dilihat nih Pak banyak media-media ada, saya nggak mau menyebutkan medianya apa gitu, tapi beritanya lebih banyak pro-nya ke arah-arah industri gitu. Jangan ini barengan. Iya, sedangkan kita kirim berita yang tentang pengendalian rokok nggak pernah di-up gitu. Nah itu kayaknya media punya peran penting juga untuk seimbang lah memberitakan antara yang baik dan buruk. Dan kalau bisa yang baik-baik aja, kenapa yang buruk juga diberitain nggak sih? Betul. Ya kan? Benar. Betul. Oke, sudah selesai kita main Sobat Sekitar. Tadi mudah-mudahan dari cerita-cerita kita, tadi dari beberapa skenario-nya udah tergambar ya. Banyak banget
kendalanya sebenarnya dari tantangan untuk mengimplementasi PP 28 tahun 2024 ya? Tadi banyak resistensi dari kepala daerah dan juga dari industri rokoknya, terus dari media juga banyak yang simpang siur dan mempengaruhi narasi di publik gitu. Tapi berarti ini menandakan bahwa peran serta masyarakat dan publik itu sangat besar tadi untuk mengawasi dan terus mendorong. Kementerian Kesehatan nggak bisa jalan sendiri ya Pak ya. Betul. Harus didukung juga tadi dari kementerian lain ya untuk dan aku juga cukup senang ya bahwa di kala carut marut kayak ini untuk sisi kesehatan setidaknya pemerintah hadir. Karena apa yang paling lebih deep lagi, banyak orang-orang yang kita sayangi kadang-kadang mereka tidak justru malah lupa gitu ya bahwa misalkan mereka ngerokok nih terus sakit, ada orang-orang tersayangi lainnya itu yang tersakiti sebetulnya. Karena kan kita pengennya ketemu yang kita sayangi ya selalu sehat gitu ya, nggak mau mereka sakit, tapi justru ada beberapa yang malah jadi sakit gitu. Nah sekarang pemerintah ya bagusnya hadir gitu ya. Iya, ada peraturan Kemenkes hadir supaya bisa melindungi. Yang paling penting itu melindungi anak muda, melindungi generasi muda kita. Apa kata dunia kalau dari umur 4 tahun udah ngerokok? Karena edukasi aja nggak cukup ya ternyata. Kayak banyak ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Tapi tetap butuh ada kebijakan dan tadi bersyukur banget ternyata masih ada sosok Pak Benget di Kementerian Kesehatan semangat, yang Pak. Sampai kartu hijaunya habis gitu kan untuk mendukung masyarakat yang lebih sehat, sejahtera karena kita tahu dampaknya nggak hanya terhadap kesehatan ya Pak, tapi ya terhadap ekonomi, terus juga lingkungan gitu Pak. Jadi semoga Pak Benget sehat selalu, bisa semangat terus. Iya, kebijakan jangan goyah ya Pak. Pasti banyak Push. Nah, banyak rayuan nih kayaknya dari sebelah kanannya Pak. Gitu. Jadi tadi kan jelas ya si Nasali dari awal udah menyampaikan bahwa dampak dari rokok ini kalau mulai usia 4 tahun merokok ya, kan 10-15 tahun yang akan datang sebenarnya. Enggak saat ini, enggak efeknya. Coba deh, kalau dia umur 10 tahun sudah merokok, berarti 15 tahun, usia 25 tahun, yang dia bekerja dengan produktif, dia pinter gitu ya, udah kerja, tiba-tiba dia mengalami penyakit. 83,8% ya kan, perokok itu akan faktor risikonya bisa menyebabkan kanker paru. Oke. Yang kedua, 54% itu mengakibatkan kelainan pada penyakit jantung gitu, stroke. Dia lagi usia 40 tahun lagi produktif gitu loh ya. Dia harus ngantri ke rumah sakit, ya kan? Wah, dia punya anak, ini yang harus kita cegah gitu loh. Iya nggak? Karena 20 tahun merokok itu nggak saat ini merokok langsung sakit, enggak, ke depan. Nah ini yang mau kita lindungi gitu loh. Mulai kecil papa mamanya ngasih susu, makanan enak, gizi yang enak, ya toh. Terus usia 11 tahun, 12 tahun dirusak dengan nikotin, dengan macam-macam lah zat-zat kimia yang harusnya nggak masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Kita aja cium asap gitu ya, langsung kita tutup. Ini bahan-bahan dimasukin ke dalam bahan kimia masuk ke dalam, apalagi rokok elektronik kan. Itu kan macam-macam. Ya apa nih ke depannya? Mau kita biarin kayak? Enggak kan? Takut. Anak-anak kita, kalau saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, rokok anak kamu boleh nggak merokok? Nggak boleh kan gitu. Iya nggak? Nah ayo kita lindungi anak kita sampai 21 tahun biarlah mereka memilih jangan merokok gitu loh. Setelah 21 tahun silahkan. Silahkan gitu. Itu industri juga harus bisa melihat itu. Pemerintah nggak ada membuat kebijakan hanya untuk tadi dilihat dari sisi ekonomi enggak. Kalau ekonominya, kalau kesehatannya nggak baik, ekonominya gimana? Iya. Gimana dia kerja kalau sakit? Gitu. Lihat dalam COVID kemarin ya Pak, kita belajar. Nggak bisa. Daripada ditunggu dokter jantung di rumah sakit, mendingan ditunggu oleh keluarga di rumah. Yang baik ya ditunggunya ya. Oke, nah sekarang kita hitung nih. Tadi udah main berapa yang push, berapa yang pause, kita hitung sekarang. Oke. Boleh? Dari yang pause dulu kali ya. Dari yang pause nih. Merah banget nih. Oke, aku hitung dulu yang pause. Tuh, 2, 3,
4, 5, 6. 6. Ada Oke, 6 6 yang pause. menahan ya dari Oke. kebijakan-kebijakan PP28. Oke, kalau yang push ada tua ga 4 ma 6 cupan lan lu 10. Wih, menang nih yang Lebih hijau. banyak yang nge-push. Nah, ini apa artinya? Artinya berarti PP28 tahun 2024 yang terkait dengan pengendalian tembakau ini banyak nih sebenarnya yang mendukung dan positif ya Betul. sebenarnya. Dan kita tahu udah mendengar juga dari Pak Benget bahwa tujuannya tadi untuk melindungi anak-anak dan generasi masa depan. Jadi investasi jangka panjang. Nah, ini menandakan bahwa PP28 tahun 2024 ini harus didukung ya oleh publik. Jadi bukan hanya kita aja nih yang di sini yang ngobrol, tapi masyarakat harus tahu apa pentingnya dari PP28 ini bagi mereka dan juga generasi masa depan kayak gitu. Jadi harapannya lebih banyak dukungan lagi, mereka banyak tahu ya dari podcast ini. Tadi udah dijelasin apa manfaatnya, tujuannya. Meskipun tadi ada tantangan, harapannya nanti lebih banyak yang mendukung lagi ke depannya. Amin, Kayak semoga gitu. banyak. Oke, sekian gitu dari kita untuk episode ke-6 dari Share Our Story. Semoga bermanfaat dan Sampai ketemu di Selanjutnya. sesi Jangan lupa selanjutnya. follow nggak sih? Oh, sosial jangan lupa media kita follow. di sini nih, ya kan? Betul. Biar update terus nih dengan yang menarik-menarik gini. Nggak Iya. bosan kan nontonnya kalau games gitu. Oke, sekian dari saya Bella. Saya Nalsali. Sheila, Saya Benget. Save our surrounding. lindungi kini Kini, nanti. nanti. Yeay!